Halo, berjumpa kembali bersama Desya Trisna. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas materi berdasarkan wujudnya, yang dikelompokkan menjadi zat padat, cair, dan gas. Nah, sekarang kita akan membahas materi berdasarkan komposisinya. Berdasarkan komposisinya, materi yang ada di alam dapat diklasifikasikan menjadi zat tunggal dan campuran. Perhatikan gambar. Berdasarkan gambar, materi terdiri atas dua, yaitu zat tunggal atau zat murni, dan campuran. Zat tunggal atau zat murni berupa unsur dan senyawa, sementara campuran terdiri atas campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen disebut juga dengan larutan, di mana larutan dapat berupa larutan asam, netral, dan basa. Sementara campuran heterogen berupa koloid dan suspensi. Nah, penjelasan lebih mengkhusus terkait koloid dan suspensi akan kalian dapatkan pada tingkat SMA. Khusus pada video kali ini, kita akan belajar mengenal unsur, jenis-jenis unsur, dan kegunaannya, serta penulisan lambang unsur. Perhatikan air gula yang tampak pada gambar. Ketika air gula dipanaskan, ada bagian yang menguap, yaitu air. Air mengandung unsur oksigen dan hidrogen. Pada saat itu, terdapat pula bagian gula yang menghitam seperti arang yang berupa karbon. Dengan demikian, gula terdiri dari bagian-bagian yang berupa karbon, hidrogen, dan oksigen. Bagian-bagian itulah yang disebut unsur. Jadi, apa yang dapat kalian simpulkan tentang unsur? Unsur didefinisikan sebagai zat murni atau zat tunggal yang tidak dapat diuraikan sebagai zat-zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Jumlah unsur yang diketahui hingga kini ada 118 unsur, 92 berasal dari alam, sisanya merupakan unsur buatan karena dihasilkan dengan cara mengubah unsur yang sudah ada. Unsur buatan manusia yang pertama adalah magnesium, tahun 1937. Hidrogen dan helium merupakan unsur yang paling ringan, pertama kali terbentuk dari letupan besar, Big Bang. Sebagian besar, unsur terdapat di alam dalam bentuk senyawanya, dan hanya beberapa yang ada dalam bentuk unsur bebas. Misalnya, oksigen ada dalam bentuk unsur bebas, tetapi ada pula dalam bentuk senyawa. Misalnya, air, karbon dioksida, vitamin, dan lain-lainnya. Beberapa unsur bebas yang ada di alam selain oksigen adalah nitrogen, karbon, belerang, helium, neon, argon, emas, tembaga, dan lain-lainnya. Berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya, unsur dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu unsur logam dan unsur bukan logam, atau non-logam. Adapun sifat dari unsur logam dan unsur non-logam dapat dilihat pada penjelasan berikut. Pertama, unsur logam berwujud padat pada suhu kamar, 25 derajat Celcius, kecuali raksa. Sementara unsur non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Yang kedua, unsur logam dapat ditempa dan dapat diregangkan, sementara unsur non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Ketiga, unsur logam jika digosok permukaannya mengkilap, sementara unsur non-logam tidak mengkilap jika digosok, kecuali intan. Yang keempat, unsur logam merupakan konduktor listrik dan panas yang baik, sementara unsur non-logam bukan konduktor terkecuali grafit. Yang kelima, unsur logam memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi, sementara unsur non-logam memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah. Yang keenam, contoh beberapa unsur logam adalah besi, tembaga, emas, perak, dan aluminium. Sementara contoh beberapa unsur non-logam adalah karbon, oksigen, neon, nitrogen, dan hidrogen. Beberapa unsur logam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari antara lain, pertama, krom dengan simbol Cr digunakan untuk bumper mobil dan campuran dengan baja menghasilkan stainless steel. Yang kedua, besi dengan simbol Fe merupakan logam yang paling murah sebagai campuran dengan karbon menghasilkan baja untuk konstruksi bangunan, mobil, dan rel kereta api. Yang ketiga, tembaga dengan simbol Cu. Tembaga banyak digunakan pada kabel listrik
perhiasan, dan uang logam. Campuran tembaga dengan timah menghasilkan perunggu, sedangkan campuran tembaga dengan seng menghasilkan kuningan. Yang keempat, platina dengan simbol PT. Platina digunakan pada knalpot mobil, kontak listrik, dan dalam bidang kedokteran sebagai pengaman tulang yang patah. Kelima, aluminium dengan simbol Al sebagai pembungkus makanan agar lebih awet, atau yang kita kenal dengan aluminium foil, dan pengemasan minuman seperti kaleng dan tutup botol. Yang keenam, emas dengan simbol AU. Emas merupakan logam sangat tidak reaktif dan ditemukan dalam bentuk murni. Emas digunakan sebagai perhiasan dan komponen listrik berkualitas tinggi. Campuran emas dengan perak banyak digunakan sebagai bahan koin. Yang ketujuh, perak dengan simbol Ag sebagai konduktor, pembuat cermin, dan sebagai bahan mata uang. Yang kedelapan, natrium dengan simbol Na, bahan untuk membuat lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk garam dapur. 9. Strontium dengan simbol Sr. Senyawanya digunakan untuk membuat warna merah, kembang api, dan bahan untuk pembuatan cat kering. Dan yang terakhir, magnesium dengan simbol Mg merupakan paduannya digunakan untuk bahan pesawat. Nah, itulah beberapa unsur logam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sementara beberapa unsur non-logam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari antara lain, pertama, fluor dengan simbol F. Senyawa fluorid yang dicampur dengan pasta gigi berfungsi menguatkan gigi. Freon 12 sebagai pendingin kulkas dan AC. Yang kedua, brom dengan simbol Br. Senyawa brom digunakan sebagai obat penenang saraf, film fotografi, dan bahan campuran saat pemadam kebakaran. Yang ketiga, karbon atau kita kenal dengan istilah arang dengan simbol C sebagai bahan bakar pensil dan bahan baku norit, yaitu arang aktif untuk obat sakit perut. Dan yang terakhir adalah iodin dengan simbol I. Ini merupakan bahan untuk antiseptik dan senyawanya digunakan untuk garam bariodium dan fotografi. Nah, itulah beberapa unsur logam dan non-logam yang bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari, dan masih banyak lagi unsur logam dan non-logam lainnya. Penggunaan lambang untuk menyatakan unsur tertentu telah dikenal sejak masa alkimia. Beberapa contoh lambang unsur pada zaman alkimia adalah sebagai berikut. Nah, kalian bisa melihatnya pada gambar ya. Nah, ada unsur emas, perak, raksa, tembaga, besi, timbal, dan seng. Nah, itu beberapa contoh unsur lambang unsur di masa alkimia, di mana simbol-simbolnya berbeda dari unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Sejalan dengan perkembangan ilmu kimia, penemuan unsur-unsur kimia semakin banyak. Oleh karena itu, John Dalton, seorang ilmuwan dari Inggris, mengusulkan penulisan lambang unsur kimia yang berbeda dengan penulisan zaman alkimia. John Dalton menggunakan gambar lingkaran untuk menyatakan atom-atom unsur, dan tiap lingkaran ditandai dengan gambar yang berbeda untuk membedakan unsur yang satu dengan yang lainnya. Beberapa contoh lambang unsur yang diusulkan oleh John Dalton, kalian bisa melihatnya pada gambar. Yang pertama, di situ ada hidrogen, karbon, oksigen, fosfor, magnesium, natrium, strontium, barium, besi, seng, belerang, kalium, tembaga, timbal, perak, emas, platina, dan raksa. Jadi, itulah beberapa contoh lambang unsur yang diusulkan oleh John Dalton. Namun seiring waktu, penulisan lambang unsur yang dikemukakan oleh John Dalton mengalami masalah ketika banyak lagi unsur lain yang ditemukan. Sekitar tahun 1813, sistem penulisan lambang unsur diubah dengan menggunakan sistem Berzelius yang ditemukan oleh John Jacob Berzelius, ahli kimia dari Swedia. Sistem Berzelius inilah yang digunakan sampai sekarang. Cara penulisan lambang unsur pada sistem Berzelius memiliki aturan. Yang pertama, nama unsur
diambil dari bahasa Latin. Contoh, besi, simbolnya F, bahasa Latinnya ferro. Yang kedua, diambil dari huruf pertama. Huruf pertama ditulis dengan kapital atau huruf besar. Contohnya, oksigen ditulis huruf O kapital. Yang ketiga, apabila huruf pertamanya sama, maka menggunakan dua huruf dengan huruf pertama kapital diikuti oleh satu huruf kecil lainnya. Contohnya, nitrogen dan nikel. Maka nitrogen ditulis dengan huruf kapital N dan nikel ditulis dengan huruf kapital N dan I-nya huruf kecil. Unsur-unsur tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk sistem periodik unsur, seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Unsur-unsur yang memiliki sifat yang hampir sama diletakkan dalam satu kolom. Pada gambar tersebut, unsur-unsur logam diberi simbol warna kuning. Unsur-unsur non-logam diberi simbol warna hijau. Unsur semi-logam diberi warna biru, sedangkan unsur gas mulia diberi warna orange. Untuk nomor atom dari 57 sampai 71 yang kosong pada kotak tersebut adalah kelompok lantanida. Sedangkan nomor atom dari 89 sampai 103 adalah kelompok actinida. Kelompok lantanida dan actinida posisinya terpisah dari sisa tabel periodik, yaitu di baris bagian bawah. Alasan penempatan ini berkaitan dengan konfigurasi elektronnya dari unsur-unsur tersebut. Penjelasan lebih detail nanti tentang unsur periodik, lantanida, dan actinida akan kalian dapatkan di tingkat SMA. Demikian penjelasan tentang unsur, jenis-jenis unsur, dan kegunaannya, serta penulisan lambang unsur. Bila video ini bermanfaat, kalian bisa share, like, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa!